Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa man walah la nabiyya ba'dah wa ba'd. Pemirsa yang berbahagia, kaum muslimin dan muslimat, bulan Ramadan kini telah tiba, dan kita tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang memang diperuntukkan bagi kita. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan dalam hadis ma'tsur, wa ramadhanu syahru ummati, dan Ramadan adalah bulan bagi umatku. Itulah sebabnya salah satu bukti bahwa kita mensyukuri nikmat yang luar biasa karena atas izin Allah Ta'ala kita bisa sampai pada bulan Ramadan. Mari kita isi dengan peramalan-peramalan atau dengan ibadah-ibadah yang tentunya dapat meningkatkan nilai takwa yang ada dalam diri kita dan juga mampu untuk kita meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu ibadah puasa Ramadan itu sendiri. Karena kita tahu bahwa ibadah puasa itu adalah salah satu dari 5 rukun Islam kita. Bahkan sampai-sampai Rasulullah mengatakan, man aftara yawman min Ramadan min ghairi rakhsatin rakhasallahu biha lam yaqdi anhu siyamud dahr. Kata Nabi, barang siapa tidak berpuasa dengan sengaja pada bulan Ramadan dan juga tanpa alasan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya ia tidak akan sanggup untuk membayar dosanya itu meskipun dengan cara ia berpuasa 1 tahun penuh. Itulah sebabnya pemirsa, mari kita jaga dan kita buktikan bahwa kita adalah hamba Allah yang solih dan solihah, yang siap untuk melaksanakan perintah Allah, terutama apa yang Allah wajibkan. Kemudian peramalan yang kedua yang juga kita bisa isi pada bulan Ramadan, yaitu melakukan sholat tarawih. Rasulullah SAW sehubungan dengan sholat tarawih ini mengatakan, man qama ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa melakukan qiyam, ulama-ulama fiqih mengatakan itulah yang dimaksud dengan sholat tarawih. Imanan wahtisaba, semata-mata karena beriman kepada Allah dan juga berharap ridha Allah, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Lebih dari itu juga pemirsa, ada ibadah-ibadah lain yang patut untuk kita lakukan pada saat bulan Ramadan. Apa dia? Qiraatul Quran, yaitu membaca Al-Quran. Meskipun kita tahu bahwa membaca Al-Quran tidak hanya pada bulan Ramadan, tetapi selayaknya pada saat tiba bulan Ramadan, hendaknya kita selain membaca, kita juga meningkatkan bacaan Al-Quran kita. Aisyah radhiallahu anha pernah menceritakan bahwa Rasulullah SAW pada saat tiba bulan Ramadan, beliau secara rutin 10 terakhir bulan Ramadan, beliau melakukan tadarusan membaca Al-Quran dengan malaikat Jibril alaihissalam. Begitu pula pada saat tahun terakhir beliau menjelang wafat, beliau melakukan tadarusan dengan malaikat Jibril alaihissalam, yaitu 20 terakhir dari bulan Ramadan. Dan kita tahu bahwa bulan Ramadan selain disebut sebagai syahrus siyam, yaitu bulan puasa, juga disebut sebagai syahrul Quran, yaitu bulannya Al-Quran. Kemudian yang berikutnya yang bisa kita lakukan pada bulan Ramadan, yaitu melakukan i'tikaf. I'tikaf adalah hukumnya sunnah muakkadah. I'tikaf adalah kita menetap di masjid untuk melakukan peramalan-peramalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya bagi mereka yang suci, artinya tidak dalam keadaan junub, tidak pula dalam keadaan haid dan nifas. Rasulullah SAW seperti diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, karena ya'takif, bahwa Rasulullah itu kalau sudah datang bulan Ramadan, beliau melakukan i'tikaf, yaitu selama 10 terakhir bulan Ramadan. Sedangkan pada tahun terakhir sebelum beliau wafat,
beliau melakukan i'tikaf sebanyak 20 hari terakhir sebelum bulan Ramadan. Lebih dari itu juga ma'asyiral muslimin, pemirsa, kaum muslimin dan muslimat, ibadah yang bisa kita lakukan yaitu kita memberikan bukaan kepada sesama kita yang berpuasa. Karena Rasulullah SAW mengatakan, man aftara sha'iman falahu mithlu ajrih min ghairi ayyan qusa min ajrihi syai'un. Al-hadis. Barang siapa memberikan bukaan kepada saudaranya yang berpuasa, niscaya Allah akan memberikan pahala kepada dia sama dengan pahala yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Akhirnya kita berharap semoga Ramadan ini betul-betul kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan melakukan ibadah-ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah, dengan harapan mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan keberkahan bulan Ramadan. Aktafi bihadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.